Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan pertemuan kita yang kelima tentang wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat Muslim, khusus kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan wasiat yang berikutnya yaitu tentang taubat. Yang pertama yaitu hakikat taubat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Ali, taubatnya orang yang bertaubat itu tidak ada gunanya apabila orang tersebut tidak ingin membersihkan perutnya dari hal-hal yang haram dengan memperbaiki usahanya." Taubat adalah menyesali perbuatan yang buruk atau dosa yang pernah dilakukan dan bertekad tidak akan mengulanginya kembali serta menghindari hal-hal yang menjurus pada perbuatan yang tidak baik dan terus berusaha memperbaikinya, serta terus memohon ampun atau istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu orang alim yang tidak takut Allah. Hai Ali, ketika ada seorang yang alim yang tidak takut kepada Allah, maka nasihat di dalam hati orang-orang itu seperti tetesan hujan ke telur burung unta dan batu yang halus atau tidak dapat meresap ke dalam. Yang dimaksud orang alim atau ulama adalah orang yang mempunyai pengetahuan yang mendalam. Di antara tanda-tanda orang alim adalah takwa, tawadu, dan takut kepada Allah. Orang yang alim juga mempunyai kewajiban untuk mengamalkan dan mensyiarkan ilmunya. Apabila ada orang alim yang tidak takut kepada Allah, maka nasihatnya kepada umat ibarat tetesan hujan ke dalam telur burung unta dan batu yang halus. Nasihat mereka tidak akan dapat meresap ke dalam hati umat manusia, sebab mereka sendiri kurang mendalami ilmunya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah ulama atau orang-orang alim." Yang ketiga, keutamaan berkumpul dengan ulama. Wahai Ali, orang mukmin yang selama 40 hari tidak duduk bersama ulama, maka hatinya akan menjadi keras serta mudah melakukan dosa besar. Karena sesungguhnya ilmu itu dapat menghidupkan hati. Ulama yang dimaksud di sini adalah ulamauddin, atau yakni ulama yang mengajarkan tentang hal-hal halal dan haram, yang menganjurkan untuk berbuat kebajikan dan mencegah dari perbuatan mungkar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama yang seperti ini yang dinamakan dengan warasatul anbiya atau pewaris para nabi. Dan termasuk salah satu pengobat hati adalah berkumpul dengan para ulama yang soleh, karena dengan berkumpul dengan mereka banyak hikmah yang akan kita peroleh. Di antaranya adalah bertambahnya pengetahuan dalam masalah agama, serta dengan bertambahnya ilmu kita juga akan terdorong untuk memperbaiki lagi amal ibadah kita yang selama ini masih banyak kekurangannya.
Orang yang tidak mau mendekat dan berkumpul dengan para ulama, hatinya akan menjadi keras dan mudah melakukan dosa-dosa. Karena tidak ada nasihat dan hikmah yang dia peroleh untuk perbaikan atas kekurangan amal ibadahnya. Sehingga bila berkelanjutan akan menyebabkan matinya hati. Yang keempat, wasiat Rasulullah yang keempat tentang taubat, yaitu orang kaya yang mencuri dan orang alim yang fasik. Wahai Ali, sesungguhnya Allah tidak segan-segan menyiksa orang kaya yang masih mau mencuri dan orang alim yang fasik. Maksudnya yaitu orang kaya adalah orang yang dianugerahi Allah kelebihan rezeki, dan orang kaya mempunyai kewajiban untuk menyisihkan sebagian harta dan yang dimilikinya untuk orang-orang yang membutuhkan, baik itu sebagai zakat, sedekah maupun infak. Itulah hikmahnya Allah menjadikan manusia ada yang kaya dan miskin, agar kehidupan menjadi dinamis. Seandainya tidak ada orang miskin, maka tidak ada orang yang berhak menerima zakat dan sedekah dari orang kaya. Allah sangat membenci orang kaya yang tidak mau mengeluarkan sedekah yang menjadi kewajibannya, tidak memenuhi hak-hak orang lain yang membutuhkan bantuannya, dan orang kaya yang dalam usahanya mengumpulkan harta dengan cara menindas orang lain, dan Allah mengancam mereka dengan siksa neraka yang sangat pedih. Sedangkan orang alim yang fasik adalah orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Dia mengerti tentang halal haram tetapi tidak mempedulikannya, mengerti perbuatan maksiat tetapi ia terus mengerjakannya, bahkan mengerti perbuatan baik tapi tidak mau mengamalkannya. Dan kalau ada orang yang mengamalkannya, ia tidak menyukainya. Padahal orang alim mempunyai kewajiban untuk mengamalkan ilmu yang diketahuinya, serta melakukan amal ma'ruf nahi mungkar, atau mencegah, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Orang alim yang fasik kelak di akhirat akan menerima maksiat yang orang alim yang fasik kelak di akhirat akan menerima siksaan yang pedih, melebihi siksaan kepada orang bodoh yang fasik. Itulah beberapa wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali bin Abi Thalib tentang taubat, di mana wasiat Rasulullah tentang taubat ini mencakup daripada hakikat taubat, orang alim yang tidak takut Allah, keutamaan berkumpul dengan para ulama, dan orang kaya yang mencuri dan orang alim yang fasik. Semoga dari wasiat-wasiat Rasulullah yang diketengahkan ada hal yang bisa menggugah hati kita dan kita mau mengamalkannya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.